Aloha Pak De Budi semuanya, apa kabar? Semoga sehat-sehat terus di rumah. Kembali lagi di episode IGTV Pelem Ukulele. Terima kasih sekali lagi karena udah follow dan berinteraksi bersama kami. Dan di video kali ini kita akan membahas bagaimana caranya memilih ukulele yang tepat buat Pak De Budi di rumah ya. Karena banyak banget pertanyaan soal ini. Jadi kita membuat video ini semoga dengan harapan Pak De Budi di rumah terjawab ya pertanyaan itu. Kita langsung aja ke website Pelem Ukulele, yaitu ada di pelemukulele.com ya. Kita ke bagian shop, di bagian bawah ada anatomy dan dimension. Di bagian sini sudah ada video saya mengenai anatomi ukulele, ada apa aja beserta fungsinya. Di bagian kanannya ini juga udah ada ya. Tapi karena kita membahas size, kita langsung ke bawah. Nah, di sini udah ada gambar dimensi-dimensi ukulele di setiap size-nya ya. Misal kayak soprano ini panjang totalnya 55 cm, atau tenor ini panjangnya ini 67,5 cm. Juga panjang bodinya sudah disertakan nih kayak tenor ya. Panjangnya ini 29,5, terus konsert ini 27 cm. Nah, dalam gambar ini saya jelaskan, oke. Ukulele ada 4 size, yaitu soprano paling kecil, terus yang lebih besar lagi concert, tenor, lalu bariton. Oke. Di dalam gambar ini bisa kita lihat panjang dan besar bodinya itu berbeda satu size dengan lainnya. Body soprano itu yang paling kecil, lalu disusul dengan body concert, body tenor, dan body bariton ya. Arti perbedaan besar size ini yaitu semakin besar size-nya, frekuensi low atau frekuensi bassnya itu semakin terasa. Jadi misal konser itu bassnya lebih kerasa daripada soprano, atau tenor itu bassnya lebih kerasa daripada konser ukulele. Nah, karena panjangnya juga berbeda ya, panjang 55 cm ini lebih pendek daripada yang tenor yang 67,5. Ini juga berpengaruh di scale, jarak scale ya. Jarak scale itu dari nut sini ke jarak saddle sini itu jelas lebih panjang scale-nya yang tenor dibanding yang soprano ya. Bisa dilihat ya, ini lebih pendek yang soprano. Nah, ini artinya adalah semakin panjang scale ya, semakin besar itu scale-nya semakin panjang, dan itu berpengaruh dengan jarak antar fretnya ya. Jadi fret 1 ke fret 2, fret 3-nya soprano itu jaraknya lebih pendek daripada fret 1, fret 2, fret 3-nya yang ada di tenor. Kemudian juga semakin panjang scale-nya, tegangan senarnya itu semakin kenceng ya, atau semakin keras di tenor dibanding yang soprano, atau di concert dibanding yang soprano. Jadi nah ini menimbulkan pilihan yang banyak sekali gitu. Jadi kayak saya suka suaranya soprano, ya udah saya milih soprano. Saya suka konsert karena tegangannya lebih kerasa daripada soprano, tetapi tidak sengebas yang tenor, jadi saya pilih konsert. Itu juga bisa kasusnya. Atau bisa juga saya suka tenor karena dia tegangannya pas, kenceng, terus dia juga punya suara yang full atau ada suara bassnya. Itu juga bisa dijadikan alasan kenapa kita harus pilih tenor ukulele. Tapi ada juga yang pengen seperti ini. Mas, saya itu pengen banget suaranya kayak soprano yang esensial tradisional ukulele yang cing 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 cing. Tapi saya tuh nggak suka tegangannya, fretnya itu terlalu rengket jaraknya karena jari saya besar gitu. Oh ya udah, bisa aja kita bikin soprano long neck. Nah, soprano long neck ini ketika misal soprano long neck itu berarti artinya bodinya soprano, tetapi scale-nya atau panjang neck-nya atau jarak dari saddle ke nut-nya ini lebih panjang satu size di atas soprano. Jadi soprano long neck itu bodinya soprano, tetapi neck dan scale-nya dan jarak fretnya itu sesuai dengan scale dan jarak fretnya concert ini. Jadi satu size di atasnya. Misal ada juga istilah concert long neck, jadinya bodinya concert tetapi scale dan neck-nya itu
satu size atau size-nya sama dengan tenor. Nah, itu juga sebuah solusi bagi Pak De Bude yang pengen sound-nya itu tidak terlalu ngebass, tetapi tegangannya itu kenceng. Jadi bisa pakai yang long neck. Terus juga ada pertimbangan lain, yaitu size-nya. Saya tuh pengen kemana-mana, Mas. Saya pengen yang portable. Ya udah, kalau pengen yang portable, pilih aja soprano karena dia paling kecil, bisa dibawa kemana-mana mungkin. Dan kita juga punya size sopranino ya, yang lebih kecil dari soprano, itu lebih kecil lagi. Mungkin Pak De Bude bisa milih itu. Juga ada ukulele, kita baru aja rilis di akhir tahun lalu. Ukulele itu ukulele soprano, tetapi dia bodinya pakai batok kelapa. Nah, selain dia lebih slim dari ini, mungkin bisa dibilang cuma segini nih. Saya pointer ya, kira-kira segini. Itu ukulele segitu kurang lebih. Dia selain lebih slim, dia jauh lebih durable karena batok kelapanya ternyata sangat keras. Jadi mungkin Pak De Bude cocok dengan yang itu. Nah, kita juga bisa lihat di sini ada dua body nih, yang satu pineapple, yang satu yang biasa shape-nya. Bagus yang mana nih? Semuanya bagus karena secara estetik mungkin Pak De Bude ada yang milih pineapple karena lucu nih bentuknya gitu, cuma bunder, simple gitu. Itu juga bisa jadi alasan kenapa kita harus pilih pineapple shape-nya ya. Tetapi secara sound itu memang lebih ngebass sedikit, lebih ngebass low-nya, dengnya itu lebih kerasa dikit yang ada di pineapple, karena mungkin karena shape-nya ini ya, dia lebih terbuka, lebih open, jadinya low-nya itu lebih kerasa lagi karena bidang di bagian shape-nya ini tidak ada lekukannya. Nah, pineapple kita juga punya yang di concert, jadi ada pineapple soprano dan pineapple concert, dan dua-duanya lucu menurut saya. Ada pertimbangan lain lagi nih, kenapa Pak De Bude milih sebuah size, yaitu karena saya tuh udah punya soprano di rumah. Nah, saya udah punya soprano di rumah dengan merek, misal kayak merek Mahalo, Cowboy, itu kan yang banyak di pasaran. Kita bisa cari di Tokopedia, bisa dicari di marketplace lainnya. Kebanyakan itu udah punya soprano, jadi saya pribadi biasanya recommended ke concert atau ke tenor, karena selain itu jarang di marketplace konser dan tenor yang kami bikin itu dimensinya berbeda dengan konser yang ada di pasaran. Jadi lebih besar dikit dan tenor itu juga lebih besar dikit. Kita berharap sound-nya itu lebih low-nya lebih terasa di konser dan tenor yang kami bikin. Makanya kami rekomendasi konser atau tenor film ukulele ya. Kenapa dari tadi saya jarang ngomong bariton? Karena bariton punya steman yang berbeda, yaitu DGBE. DGBE itu lebih rendah stemannya dibanding ukulele yang biasa kita tahu GCEA dari soprano, konser, tenor, itu GCEA semua. Jadi bariton ini selain bass, selain bodinya lebih gede, jadi bassnya lebih terasa, stemannya lebih rendah lagi, jadi otomatis ya sangat low. Jadi kalau yang benar-benar pengen ultra low, pakai bariton. Tetapi nanti konsekuensinya adalah menggunakan bariton itu akan preferensi akornya yang ada di internet ya ada, cuma takutnya kecampur-campur dengan yang tenor atau konser atau soprano yang pakai GCEA. Nah, jadi ada beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan Pak De Bude dalam memilih ukulele. Bisa dari size-nya, karena tujuannya itu mau bawa kemana-mana atau di rumah aja atau buat perform. Kalau buat perform mungkin bisa pakai tenor konser, kalau mau kemana aja bisa pakai soprano gitu. Atau kalau suka yang tegangan kenceng bisa tenor. Jadi macam-macam dan tidak ada yang lebih baik ya. Ini semua pilihan relatif, tergantung kebutuhan dan tergantung budget juga mungkin ya. Yang paling murah soprano. Jadi macam-macam motivasinya, tetapi kalau secara pribadi saya atau teman-teman di belum ukulele yang lain mungkin akan rekomendasi ke concert dan tenor ukulele ya. Jadi kurang lebih seperti itu rekomendasi dan penjelasan kami mengenai size yang harus dipilih. Semoga Pak De Bude tercerahkan ya. Kalau mau chat langsung bisa DM, tapi kita lebih prefer WhatsApp ya. Di bio ada WhatsAppnya, yang bagian customer service itu sama saya, kalau yang technical support itu sama Mas Fadil. Pak De Bude bisa langsung klik aja
di bio. Nanti semoga bisa langsung terhubung dengan kita ya. Jam kerja kami jam 9 pagi sampai jam 4. Jadi kalau dilewat itu mungkin agak lama balesnya. Jadi mohon kerjasamanya. Terima kasih karena kami orangnya sedikit di Pelem Ukulele. Sekali lagi terima kasih telah follow kami, telah menyaksikan sesi Pelem Ukulele ini. Semoga Pak De Bude di rumah tercerahkan. Sekali lagi tetap jaga kebersihan. Ini videonya direkam ketika pandemi corona. Jadi kita harus jaga kebersihan dan tetap di rumah aja, oke? Dan selalu belajar ukulele dan rekam di Instagram. Ini Instagram ya. Jangan lupa juga pakai hashtag Pelem Ukulele karena dari hashtag itu kita bisa nge-track. Oh ini Pak D ini main ukulele pakai Pelem Ukulele gitu. Nanti ada kemungkinan kita repost. Oke, see you. Sampai jumpa di sesi IGTV berikutnya. Dadah.